Mungkin itu akan terlihat aneh ketika orang awam lihat, tapi bagi Michelle tidak. Michelle suka bermain sama mereka, hingga Michelle suka lupa bermain dengan manusia nyata di dunianya sendiri. Hey you, what's up? Ngomong-ngomong soal anak indigo, di video kali ini gue bakal bawain sebuah cerita, pengalaman, kisah hidup dari seseorang yang mempunyai kelebihan atau bisa dibilang anak indigo. Mungkin bakalan menarik ya kalau kita ngobrol sama anak-anak yang mempunyai kelebihan. Tentunya kita sebagai orang awam bakalan lebih banyak penasaran atau menanyakan hal-hal yang aneh gitu ya, bener gak? Secara arti, anak indigo ini merupakan anak yang mempunyai kelebihan yang diyakini memiliki kemampuan dan sifat yang spesial dan bahkan supranatural. Michelle di sini merupakan nama samaran dan Michelle ini merupakan seorang perempuan. Jadi, nama aslinya bukan Michelle ya, melainkan Michelle ini nama samaran aja. Ini merupakan kisah nyata. Michelle ini adalah seseorang yang mempunyai banyak kisah seru dan mistis selama dari kecil hingga dewasa sekarang. Awalnya gue kontak Michelle untuk nyeritain semua kisahnya, namun Michelle ini tidak mau diekspos. Itulah mengapa di sini gue bakalan bawain semua cerita dari Michelle. Mungkin bakalan panjang banget kalau gue ceritain dari awal Michelle lahir sampai sekarang udah gede. Maka dari itu gue bakalan bikin part-part spesial untuk kisah Michelle ini. Di part pertama kali ini, gue bakalan bawain cerita Michelle dari mulai ia lahir sampai umur 3 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggil saja Ia Michelle. Michelle lahir di Bandung pada usia kandungan ibunya yang lebih dari 9 bulan. Ibunya melahirkan Michelle bukan di rumah sakit bersalin terkenal, tapi ibunya tersebut melahirkan Michelle di sebuah kamar mandi. Wow. Jadi di part awal juga udah horor ya. Lahirnya di kamar mandi gitu. Michelle ini lahir tepat pada jam 12 siang atau pada saat azan zuhur. Michelle dilahirkan secara normal, layaknya bayi-bayi yang lainnya. Gak ada keanehan selama Michelle lahir ke dunia ini, semuanya berjalan baik-baik saja. Hingga tibalah Michelle beranjak ke umur 2 tahun. Jadi Michelle dari pas lahir sampai umur 2 tahun tuh gak ada kejadian apa-apa ya. Semuanya berjalan normal aja, kayak bayi-bayi pada umumnya gitu guys. Oke. Hingga akhirnya Michelle berumur 2 tahun. Nah, di sini mulai ada kejadian-kejadian yang gitu guys. Ibunya menceritakan kepada Michelle. Di part ini tuh lebih banyak ibunya yang menceritakan kisah Michelle dulu ya guys. Jadi selama Michelle kecil ini ya kesaksiannya dari ibunya gitu. Ibunya menceritakan kepada Michelle kalau dulu Michelle sempat hilang secara misterius. Wow. Menurut pengakuan ibunya, ketika itu Michelle sedang bermain di ruang tengah dekat TV ditemani oleh ibunya. Namun ketika itu, ibunya yang akan mengambil air ke dapur otomatis meninggalkan Michelle sendirian di ruang tengah dekat TV. Namun, ketika ibunya kembali ke ruang tengah, ibunya kaget karena Michelle sudah tidak ada di tempat. Wow. Kemudian ibunya mencari Michelle kemana-mana, ke depan, ke dapur, ke kamar mandi, ke kamar tidur, tapi gak ditemukan. Ibunya waktu itu panik luar biasa karena anak sekecil Michelle yang baru berumur 2 tahun bisa hilang begitu cepat. Padahal waktu itu Michelle ditinggalkan hanya sebentar. Mungkin gak nyampe 20 detik ya guys untuk ngambil air gitu ya dari ruang tengah ke dapur. Gak nyampe 20 detik gitu ya. Logikanya, Michelle bermain di ruang tengah dekat TV di lantai bawah. Sekalinya pun Michelle merangkak. Dengan durasi ibunya mengambil air kurang lebih 20 detik. Paling Michelle masih kelihatan. Seandainya Michelle keluar rumah. Ibunya waktu itu kebingungan. Anak kecil seperti Michelle kok bisa hilang begitu cepat. Kemudian waktu itu ibu Michelle menelpon kakeknya. Akhirnya kakeknya pun datang ke rumah Michelle.
ibunya menceritakan semua kronologis kejadian yang terjadi kepada Michelle. Sampai akhirnya kakek Michelle pun mencari. Dan anehnya, kakek menemukan Michelle di bawah tempat tidur yang ada di lantai 2. Wow, kok bisa gitu ya Michelle yang tadinya ada di lantai bawah, di ruang tengah, kok tiba-tiba Michelle bisa berada di lantai 2, di bawah tempat tidur. Wow. Kemudian kakek Michelle bilang pada ibunya waktu itu, kalau Michelle diumpetin karena ada sesuatu titipan yang harus diteruskan dari leluhur. Kemudian ibunya bertanya waktu itu, apakah ini tidak akan terjadi apa-apa gitu ya sama Michelle? Karena waktu itu ibunya sangat khawatir gitu ya, takutnya nanti Michelle kenapa-kenapa. Kemudian kakeknya waktu itu menjawab, semuanya akan baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa. Semakin Michelle tumbuh besar, ibunya semakin banyak melihat keanehan yang terjadi pada diri Michelle. Hingga akhirnya ketika Michelle berumur 3 tahun, waktu itu ibunya mengatakan kalau Michelle ini bisa melihat yang tak kasat mata. Wow. Waktu itu ibunya Michelle suka ngeliatin Michelle nih, suka ngobrol sendirian, suka bermain sendirian gitu ya, asik. Seolah-olah Michelle tuh ada yang nemenin waktu itu. Tapi kan ibunya gak bisa ngeliat gitu ya, cuman Michelle yang bisa ngeliat. Ibunya Michelle waktu itu suka ngeliat Michelle, suka ngobrol sendiri. Mungkin itu akan terlihat aneh ketika orang awam lihat, tapi bagi Michelle tidak. Michelle suka bermain sama mereka, hingga Michelle suka lupa bermain dengan manusia nyata di dunianya sendiri. Waktu itu ketika Michelle lagi makan disuapin ibunya, tiba-tiba Michelle berkata, "Bu, kasih makan juga dong teman aku." Wow. Kemudian ibunya bertanya, "Hah? Kasih makan siapa, Nak?" Terus Michelle pun menjawab dengan polosnya sambil menunjuk-nunjuk ke sebelah samping kirinya. "Itu, Bu, itu." Itu. Wow. Di situ, ibu Michelle hanya diam aja. Mungkin yang ibunya lihat waktu itu Michelle cuman berdua, Michelle sama ibunya. Gak ada orang lain. Namun yang Michelle lihat, ia sedang bertiga. Michelle, ibunya, dan satu temannya. Wow. Ibunya waktu itu merasa aneh dan sedikit ketakutan. Tapi mungkin waktu itu ibunya menyembunyikan rasa ketakutan di depan anaknya. Awalnya Michelle kenal teman gaibnya ini, sebut saja namanya Mia. Waktu itu Michelle diajak ke kampung halamannya yang berada di daerah Garut. Michelle waktu kecil diajak oleh orang tuanya untuk mengunjungi saudaranya yang ada di Garut. Kebetulan waktu itu jarak tempuh dari perkotaan menuju ke kampung halamannya sangat jauh, yang diharuskan Michelle dan keluarganya berjalan kaki, melewati sawah, hutan-hutan, serta kebun-kebun. Kondisinya sangat rapat, berada di pelosok, jauh dari kerumunan warga. Hingga tiba-tiba ketika Michelle pulang kembali dari Garut ke Bandung, Michelle tidak sadar kalau di rumahnya sudah ada Mia, yaitu teman gaibnya. Michelle waktu itu tidak merasa aneh akan keberadaan Mia di rumahnya, karena waktu kecil Michelle beranggapan kalau itu saudaranya yang ikut dari Garut ke Bandung. Jadi Michelle ini nggak beranggapan aneh gitu ya, karena waktu kecil kan Michelle mungkin nganggapnya kalau Mia ini adalah saudaranya yang ikut ke Bandung, karena usianya masih sama-sama kecil. Jadi waktu itu Michelle tuh enjoy aja gitu ya main sama Mia di dalam rumahnya. Ciri-ciri Mia, teman gaibnya Michelle. Mia ini pakai daster berwarna putih dan panjangnya selutut. Kemudian ada motif bunga-bunga di baju dasternya. Dan rambutnya kira-kira sebahu. Usianya mungkin sekitar 6 tahunan. Mia ini selalu nemenin Michelle bermain di rumah selama Michelle berumur 3 tahun.
kadang si Mia ini suka ngajak ngobrol Michelle. Mia ini berbicara bahasa Indonesia dengan sangat bijak dan berwibawa. Wow. Jadi bahasanya si Mia ini bahasanya baku gitu ya, Indonesia baku gitu dan berwibawa, kata si Michelle. Tapi waktu itu Michelle belum sepenuhnya paham akan ucapan-ucapan Mia yang dilontarkan kepada Michelle. Ya maklum, karena waktu itu kan Michelle ini ya masih kecil gitu ya. Jadi ya wajar kalau kurang paham. Mungkin waktu itu ibunya Michelle ngelihat Michelle main seorang diri. Tapi sebenarnya Michelle sedang bermain dengan Mia. Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan untuk subscribe ya. Dari tadi nyeritain Michelle, ibunya, dan kakeknya, serta si Mia. Nah, ayah Michelle ini jarang berada di rumah karena kesibukan bekerja di luar negeri. Untuk pulang ke Indonesia pun sangat jarang, bisa dibilang sekitar 4-5 bulan sekali. Jadi, Michelle ini lebih banyak menghabiskan waktu bermain sama ibunya. Namun, ketika ibunya bekerja, Michelle ini diasuh oleh kakek nenek dari ibunya, serta kakek nenek dari ayahnya, dan juga diasuh oleh bibi pembantu yang ada di rumahnya. Michelle pada waktu itu belum terlalu banyak nanya sama Mia. Mia siapa? Mia dari mana? Karena pada waktu itu Michelle yang penting ada teman bermain di rumahnya dan ia merasakan happy. Mungkin itu aja cerita singkat Michelle dari mulai ia lahir sampai umur 3 tahun. Untuk part selanjutnya, gue bakalan bawakan cerita Michelle ini ketika Michelle masuk PAUD dan juga TK. Tentunya banyak kejadian-kejadian horor dan nyata yang terjadi pada saat itu.